Welcome back to 69 Perception. This is Mo. Kembali lagi gue bikin video untuk vlog yang kesekian kalinya. Sebenarnya gue nggak ngitung juga sih ada berapa video yang gue buat. Tapi kali ini gue bersyukur karena gue berkesempatan untuk ketemu sama seorang apa ya? Nanti biar dia yang lalu sendiri deh. Jadi dia sebagai apa gitu kan ya. Nah, ini dia Vena. Hai. Oke, Ven. Yes. Kita kenal emang udah cukup lama ya, 5-6 tahunan kurang lebih ya. Yes. Tapi kalau biarkan dari para viewers gue, Uh-huh. nah kira-kira kalau mau memperkenalkan Vena itu sebagai apa sih? Apa ya? Apa tuh? Vena itu yang bahagia kali ya. The happy of Vena. Karena aku senang sekali untuk menginspirasi orang untuk bisa memilih dia bisa bahagia. Bahwa dia tuh bisa bahagia tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada alasan apapun bisa Yes. tetap bahagia. Iya. Oke, dan selalu bahagia. Kenapa harus bahagia kitanya? Ya kan banyak dari kita mau ya. Kayak misalkan lu gitu ya. Kalau lu mencapai sesuatu, lu punya rumah, lu berbahagia. Ya. Anak lu sukses, lu berbahagia. Tercapai ini kemauan gue. Iya. Dan kita lupa banyak hal yang kita bisa mensyukuri Mo. Oke. Contohnya sekarang kan kita bisa punya mata untuk bisa melihat. Oh ya, sure. Ya, Seperti oke? saat ini. Yes. Dan kita bisa ngobrol. Ya, betul. Oke? Kita bisa merasakan makanan enak. Oke, betul. Itu ada banyak sekali yang kita bisa bikin untuk kita bahagia. Dan bahagia itu membuat kita semakin kreatif. Dan ketika kita menjadi kreatif, kita lagi menginfluence atau menginspirasi orang untuk bisa, hey, you bahagia, you kreatif, produktif, dan bisa creating money. Oke. Dan bisa berkontribusi ya buat di planet Kayaknya ini. tadi creating money-nya banyak yang langsung, creating money? Iya. Tapi balik lagi tadi. Ya. Jadinya so, what I have to call you? Gurus, I don't know, No. spirituals, Ya, saya bukan guru. life coach? Oh, boleh dipanggil coach atau boleh dipanggil fasilitator atau boleh panggil Vena. Saya lebih senang dipanggil Vena. Oke. Jadi sekarang ini memang saya lagi mempelajari satu modalitas yang namanya Access Consciousness. Di sini kita dipanggilnya fasilitator. Kenapa Mo? Karena sebenarnya Menarik. lu keren. Uh-huh. Jadi gua nggak perlu seperti guru ngajarin lu. Kalau gua guru kan gua lebih tahu, Gue keren ya, oke. ya kan? Oke. Gue lebih tahu, lu kurang taunya, makanya gua kasih tahu. Something bukan Oh. seperti itu gitu. Jadi Oke. kayak yang aku bilang bahwa kita nih keren gitu kan, lu juga keren. Gue cuma mau nyadarin lu bahwa lu tuh keren. So, everybody keren. Semua Yes. orang itu keren. Iya, mereka unik. Unik dalam porsinya masing-masing berarti. Yes, exactly. Jadi lu Oke. nggak perlu ngebandingin diri lu dengan orang lain. Catet tuh, nggak perlu ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Iya. Oke. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, disitulah kita belajar tidak bahagia tanpa sadar ya Mo. Wah, itu tunggu. Gimana bisa diulang? Tanpa sadar kalau Ketika lu dibandingkan atau kemudian lu membandingkan dengan orang lain, disitulah lu sudah merasa nggak bahagia kan? Tapi kan kadang-kadang yang ngebandingin kita tuh bukan kita sendiri loh. Ya. Ya dari kecil ya, my experience lah. Ya. Ya kan, kamu tuh kenapa sih nggak kayak si Mbak Yumu Ya, gitu kan? Nah, ya, gitu kan? ya. Dia tuh bisa tenang, rajin, rapi gitu kan? Ya. Nah, that's parents kan gitu Iya. kan. Should we change that atau gimana kira-kira terjadinya? Yes, makanya aku belajar salah satunya adalah modalitas yang awal tuh di bars. Bars itu melepaskan energetically di mana kita nggak pernah bahagia itu Mo. Wow, kita nggak pernah, melepaskan, Ketika dibandingkan masih kecil nih, kita kan nggak tahu, kita so much happy ketika masih kecil. Ketika kecil kita bahagia aja dengan tubuh kita, dengan apapun gitu. Kita nggak pernah ngeliat tubuh kita jelek. nggak mikirin gue harus pakai make up kalau Iya, cewek gitu kan, iya. nggak mikirin gue harus berotot kalau Iya. misalkan cowok gitu misalkan. Exactly. Jadi Oke. lu nggak pernah ngebandingin diri lu sama orang lain. Tapi sejak orang tua melihat anak dia dengan anak lain, mulailah dia dibandingkan. Itu dia tuh. Yes. Oke. Dan ketika dibandingkan, disitulah tertanam energetically yang secara terucap tidak terucap. Lu tahu bahwa orang tua lu nggak happy sama lu. Oke. Oke. Jadi terus kemudian dia memproyeksikan kan, kok anakku nggak kayak dia sih, kok nggak pinternya kayak ini. Dia nggak, mungkin ada yang bicara dan tidak bicara.
Tapi energinya tuh kan nyampe ke kita. Kita tahu dong orang tua kita lagi sedih, dia lagi nggak bahagia sama Iya, kita, karena dia berekspektasi kita harus seperti orang lain. Nah, mulai dari situ kita belajar yang namanya tidak bahagia. Oke. Ini ada yang menarik nih, energi ya, Ya, energi. ya. Padahal itu kan hanya sebuah kata-kata Ya. yang terlontar. Ya, Apakah gue pikir dulu, ngomongnya gue lu Iya, nggak apa-apa iya. ya. Gitu kan. Kalau dia mau pakai saya kamu terserah sih, nggak apa masalah. dari tadi gue. Dan tadi gue kan, yaudah nggak masalah sebenarnya. Iya. Karena kan ya kalau zaman dulu orang tua kan melihat gitu kan, secara spontan dia terucap. Ya. Nah, yang waktu itu yang gue pikir karena kita selalu didoktrin bahwa orang tua adalah selalu yang paling benar. Sehingga begitu orang tua ngomong apa, ya ketanam aja. Oh iya kata mak gue begini, oh ya kata bapak gue begini gitu kan. Yes. Nah, itu energi juga. Jadi itu sebenarnya ucapan, pikiran, perasaan. Nah, semua dari ucapan, pikiran, perasaan itu kan ada getaran. Getaran itu masuk Vibrasi ke, ya, iya, kita ngomong getaran itu kan masuk ke dalam diri kita. Kayak misalkan, lu tau nggak kalau orang tua lu sedih? Ya kadang-kadang liat mimik sih gitu Ya, kan. walaupun tanpa mimik, kerasa nggak ketika dia pura-pura senyum, padahal dia sedih? Kalau orang tua karena deket ya kita sering pelukan pasti kerasa lah. Kerasa. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan energi. Jadi lu nggak perlu belajar yang aneh-aneh. Lu cuma ngerasain, oh dia sedih, oh dia bahagia, oh dia pura-pura bahagia. That's it. Gitu loh. Oke. Oke. Jadi lo nggak perlu berguru untuk mengerti energi. That's natural. Oke, jadi kalau pikiran awam gue nih ya, kayak Mr. Bean muncul, kita udah ketawa. Iya. Karena dia memberikan sense energetik yang happy gitu Oke, kan. oke. Gitu. Oke, jadi Oke, pemahamannya gitu. Oh, oke, lanjut. ya, dan jadi ketika di bars itu gitu, ini salah satu modalitas baru satu loh, ini di awal baru bars nih ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bars itu melepaskan energetically, energi, rasa tidak bahagia, rasa sedih, rasa takut gitu kan. Terus rasa takut, sedih, ragu, nggak Iya, percaya ragu, diri, kecewa mungkin ada segala macam. susah move on. Iya kan? Dia buat yang ya, habis patah hati dan ya. segala macam ya. Iya, karena itu kan nangkep terus kan, sedihnya ada terus. Iya, Nah, betul. ketika di bars, yang menarik adalah lu tuh nggak usah sampai pinter yang tadi gue bilang. Lu bukan pakar energi, bukan pakar spiritual. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan. Nah, anak kecil bisa. Yes, anak kecil bisa. Ibarat lu punya ilustrasi handphone gitu ya. Handphone terus kita punya banyak data, sedih ada, marah ada. Kamu install program marah, kamu install program sedih, kamu install program ragu gitu kan. Sekarang lu perlu belajar khusus nggak atau pakai mantra untuk uninstall? Ya cuma gerakan jari agak lama, habis itu X dah. Iya. Dan jalan gitu Yes, kan. that's simple. Bars juga seperti sesimpel itu ya? Yes, tubuh lu tuh sangat cerdas sekali. Dan di situ lah baru gue, wow, ternyata kan yang tadi gue bilang, lu keren. Lu sadar Oke. nggak kalau body lu juga keren? Oke, buat yang mungkin masih agak awal bars itu apa? Ya. Boleh nggak Vena kasih sedikit apa sih bars Ya, sebenarnya? oke. Sama mungkin nanti kalau ada, I don't know, website, link apa segala macam, Ya, nanti oke. kita bisa sertain dari bawah-bawah ya. Ya. Oke. Jadi bars itu ada kayak titik-titik di situ kayak barcode lah gitu ya. Misalnya Oke. ada titik bars atau garis-garis itu barcode di bars. kepala kayak film Hitman dong. Menurut gua gitu. Itu Tapi gitu, sebenarnya oke. itu adalah garis-garis gitu ya. Jadi ada bars, ada garis-garis. Di situ ada titik-titiknya, ada titik money, misalkan ada titik tentang uang, ada titik tentang kesedihan, ada titik tentang body, gimana kita sering menjudge body kita, terus ada titik tentang kreativitas gitu ya. Jadi kan tadi aku bilang tentang tubuh kita tuh sangat alami dan natural, Oke. ya. Jadi kalau misalkan lu sering minumnya banyak, dan lu tidak pernah ke toilet, body lu kayak gimana? Kembung. Iya, semuanya langsung keserap itu semua kan. Mekar Jadi, kan? mekar. Enak nggak? Ya pastinya enggak sih. Nah, lu bayangin dari usia lu lahir sampai sekarang lu nggak pernah buang. Oke, ya belief tadi atau ya perasaan-perasaan kita yang enak tadi. Gitu. Iya, bahkan bukan punya lu kan, orang tua lu juga kasihin ke lu gitu kan. Iya, Dan lu kadang-kadang simpenin semua, paham. oke? So ibarat lu kayak minum terus nggak pernah dibuang, gitu ya. Nah sekarang bars itu ibaratnya lu ke toilet gitu loh.
Oke. Oke, ketika lu buang air kecil gitu, sorry ya. Iya, And then apa? kemudian lu perlu tahu nggak, kasih tahu ke tubuh lu, buangnya yang ini, yang diserap yang ini. Oh, iya. Nggak perlu, kan? Iya, nggak perlu itu secara sistematis dari kita lahir itu kan. Yes. Dan lu perlu nggak kasih tahu sama tubuh lu, hey, hari ini panjangin rambut sekian, Bener-bener panjangin gitu kuku ya, sekian. Kalau nggak kita sibuk kan kasih tahu ke tubuh, panjangin rambut tuh sekian, kuku sekian, napas begini, ini begini. So, Tuhan udah kasih kita perancang yang sangat canggih, gitu kan. Jadi bars itu kita cuma menyentuh aja dan tubuh akhirnya bilang, akhirnya lu ngerti gitu ya. Selama ini yang lu nggak mau simpen lu keluarin. Oke, jadi tekniknya, Hanya mungkin disentuh. tekniknya nanti disentuh Iya, aja gitu ya, iya. sentuhan yang Iya. ajaib kah? Iya. Oke, Ya. jadi bars bisa, oke, kasarnya begini, manfaatnya setelah di bars. Ya. Tadi kan tentang apa? Ada masalah keuangan, masalah badan, masalah apalagi Ya. tadi move on dan segala macam ya. Ya. Nah, Semua emosi. Ya. semua emosi. Ya. Biasanya kan kita kalau ya katakan melakukan sesuatu, Hmm. pengen langsung lihat resultnya apa, gitu kan? Oke. Ya. Gitu loh, kayak udah kayak ya mie instan, Ya. direbus, mateng, makan. Ya. Oke. Nah, bars. Sebenarnya yang tadi, ketika lo ke toilet lu lega nggak? Ini mainannya psikologi ya. Yes, oke ya. Ketika gue ke toilet, ya gue lega. Lega kan? Nah, oke. So, Oke. bars itu kan rasanya lega plong karena emosi ini lu bawa sekian lama. Oke, so gua punya karta. Ini masker nih. Iya, masker lo, ha. Masker. Oke. Ya. Lu Kita pegangin. area bersih loh ya. Iya. Lu pegangin. Oke. Oke, dan 10 tahun lu pegang. Tangan lu begini aja, pegang. Pegang nggak? Ya pegel dong. Ya nggak usah 10 tahun. Iya. I do that in 1 1 jam aja. jam Pegel nggak? Kalau gini Oke. kalau gini doang Iya, ya iya. gitu. Dan ketika dilepas, lega nggak? Ya harus turunin dulu. Ya, paling nggak lega ya. Lega, ha. Jadi seberapa banyak emosi yang kita pegang dan bertahun-tahun dan sekian lama, dan ketika dilepaskan rasanya plong. Oke. Lepas lega. Mungkin karena sebenarnya karena kita udah sering beberapa kali ngobrol, gue udah Ya. paham. Tapi palingnya gue mencoba untuk kira-kira kalau yang nonton nih, bukankah kalau kita dimarahin itu kan masuknya memori? Memori kan nggak bisa di delete. Ya, nah kalau di sini adalah energinya, marahnya, yang sedihnya. Nah, this is the energinya. Feelings. Yes, energi Energy. dari semua perasaan emosi itu. Memorinya? Perasaan, pikiran, no, Oh. kamu tetap ingat, Heeh. tapi kamu rasa marahnya atau apa sudah jadi biasa saja. Oke, memorinya tetap ada, Ya. tapi memahami atau bukan memahami. Energinya, jadi Iya. kemarahannya pada situasi itu, pada kejadian itu, lu hilang energi itu. Contoh waktu itu gue lagi makan enak-enaknya terakhir, diambil sama temen gue, buset marah gitu ya. Ya, Begitu contoh nih ya di Ya. bar segala macam, salah satunya ketika gue inget lagi masalah makanan gue diambil, ya. oh waktu itu nggak dia yang ada ambil. marah. Yaudah, basic aja. Oh netral. Iya, jadi lu lebih enteng. Oke. Gitu. Nah, jadi orang insomnia juga dia terlalu banyak adrenalinnya terlalu naik ke atas kan. Jadi dia stres gitu, dia mikirin kerjaannya, dia stres, dia semakin fokus, dia semakin stres gitu kan. Dan sel molekul kita jadi nggak mudah. Karena semakin stres kan. Iya, betul, Oke, betul. nah, begitu nggak mudah. Jadi begitu dia mendapatkan bars, setelah cuma 1 jam bars, and then jadi lebih rileks lagi karena dia molekulnya seperti ada ruang. Oke. Jadi banyak yang di uninstall lagi, jadi kayak handphone lu punya space lagi untuk bisa menerima segala macam, gitu kan? Nah, menerima segala macamnya tergantung kamu mau pakai kemana. Lu punya ruang kosong, lu mau isi lagi sampah boleh, lu mau isi sesuatu yang bagus juga boleh, kan bebas. Mau isi sama lagi ya bebas. Iya, Bener, bebas bener, kan? bener. Open aja udah. Iya, gitu. jadi manfaatnya adalah yang susah tidur jadi lebih ease tidurnya, karena kan udah nggak in charge lagi kan ke sana, lebih relax bodinya. Boleh nggak gue bilang bahasa gamblangnya batin gue jadi lebih tenang gitu? Ya. Oke. Jadi di sini yang main chapternya yang kayak gitu kan, yang jalan terus gitu. Jadi lebih relax. Ketika lu lebih relax, lu punya ruang kan. Ketika lu punya ruang, lu bisa mendapatkan ide, lu bisa lebih kreatif, lu bisa lebih happy. Iya. Iya. Nah, tapi tiap orang durasinya berbeda ya Mo, karena ada orang yang punya sampahnya misalkan ibarat gue bilangnya sampah gitu ya, sampah emosi, pikiran perasaan itu 20 tahun dia pegang. Beratnya mungkin 20 kilo. Sekali di bars mungkin baru hilang 1 kilo.
Oke. Masih berat kan? Iya, Ya. iya, And then masih lumayan. di bars lagi, hilang lagi 1 kilo. Hmm. Kemudian ketika dia jalan 1 minggu, masukin sampah, nambah lagi 1 kilo. Iya, iya, Oke iya, ya. iya, iya. Jadi kenapa aku mengundang orang-orang atau teman-teman untuk belajar? Kenapa? Kamu perlu melakukan itu sendiri atau kamu bisa melakukan sama orang? Ada manfaatnya. Kamu melakukan sama orang, kamu juga kerilis kok. Gitu. Dibantuin sama orang gitu ya? Kita Ada ngebahas partner orang, gitu. ya kita misalkan kita belajar and then menjadi practitioners, teman-teman Mhm. belajar dan menjadi practitioners. Ketika teman-teman melakukan pada orang lain, energetically dia terilis, Mhm. kebuang, dan kita juga sama kebuang. Jadi nggak ada tuh yang namanya nyimpen di body gitu capek, no. Dua-duanya Oke. sama-sama mendapatkan manfaat. Iya, iya, iya. iya. Gitu. Kalau tadi kita ngomongin analoginya pakai HP, Iya. berarti katakanlah apa? Program-program. Bagaimana cara membacanya? CHACE, cache. Yang itu kan kalau kita sering Ngebuang gitu ya. maintenance Nah, gitu kan, maintenance, and then ada junk, ada chase gitu kan, Iya. itu kan kita delete semua. Iya, ya. Jadi yang junk Itu dibuang-buang semua, karena kalau nggak ada sebenarnya emang power dari baterai tadi juga kesedot semua kan. Iya, dan efektivitas dari prosesnya itu pun jadi lebih cepat. Ya kan? Karena nggak keganggu ke sana ke sini gitu ya. Iya. Dan itu cuma itu doang sih sebenarnya. Jadi Pernah ngerasain juga sih, maksudnya kayak lagi bikin mie dalam kondisi yang biasa lagi mau nonton, gitu. Sama lagi, ya elah gue dimarahin lagi. ya nggak beda kan? Ya apa ya, bikinnya tuh juga bete gitu Iya, kan, sampai iya, gini, kadang-kadang rasanya juga jadi aneh gitu Iya, ya. iya. Ya mungkin bisa juga kayak gitu ya analoginya ya. Ya, gitu. Oke. Jadi dan itu aman mau dari yang hamil sampai yang udah tua dan Oh, nggak ada side effect nggak sama ada sekali. karena alami. Masa lo ke toilet ada side effect? Lagi kencing manis mungkin sih, nggak apa sih. Kan malah kalau nggak bisa lo ada side effect gitu kan. Terus apakah mau ke toilet itu ditahan kan enggak? Enggak. Nah itu yang menarik itu mau menarik loh. Jadi ketika kita sudah terbiasa dan tahu bagaimana membuang, ketika tubuh kita berat, terus kemudian gue cari partner gue, siapa yang mau swap gitu kan, masuk gantian gitu kan, karena tubuh gue udah berat nih, pengen buang. Jadi tubuh bisa ngobrol sama kita, kasih signal gitu. Iya. Dan dalam arti kata sebenarnya ini bisa jadi rutinitas juga. Iya. Apalagi kalau misalkan yang pacaran atau yang suami istri bisa saling ganti-gantian, gitu ya. Family juga lebih enak ya. Iya. Anak sekolah juga. Iya. Oh, Kan anak dia, sekolah? Iya, kan dia tegang gitu dalam belajar kan. Apalagi sekarang. Lu pernah nggak? Kemarin baru gue ngobrol. Lu pernah nggak ketika belajar, lu ngerti? Ulangan kagak keluar. Oh, itu bete. Itu bete banget. Iya kan? Kesannya, wah ini pasti ditanya ntar nih, ini pasti keluar nih pertanyaannya nih. Taunya, nggak ada. Iya. Tapi ketika ulangan seakan-akan lu lupa. Tapi begitu selesai ulangan, lu ingat Bagus. lagi. Lu ingat lagi, apa yang lu pelajarin. Iya. That's because kamu stres. Hmm. Nah, ketika kamu relax, nggak ada tegangan karena ulangan, lu ingat. Nah, bars itu ketika lu stres dalam pekerjaan bisnis lu, ketika lu relax, lu bisa lebih paham karena sebenarnya lu canggih yang gue bilang itu, lu tuh keren. Oke. Tapi karena lu stres, lu melupakan segalanya karena lu terlalu terfokus pada satu. Jadi malah fokus sama stresnya, Iya. bukan malah fokus sama kerjaannya nih malah gitu kan? Malah lu fokus misalkan kalau ulangan, lu fokus takut gagal. Itu gagalnya. Iya. Tapi kalau lu lagi nggak ulangan, lu ngerjain kan santai aja. Iya betul. Nggak ada ketakutan gagal, lu Iya. enjoy. Enjoy. Nah, this is how you enjoy the life. Ini asik loh beneran. Ya. Asik Untungnya banget. gue ikutan, jadi jadi ya ada beberapa scene. Pokoknya nanti ada juga. Nanti bisa ya kita lihat bars tuh gimana sih gitu kan? Secuplik-cuplik gitu ya. Cuplik-cuplik ada. Yep. Tapi kalau misalkan untuk as a personal mau nanya gitu nih ke Vena, ada IG, Facebook, kok IG ya? IG, iya. Ada IG, Facebook atau apa gitu ada ya? Ada. Oh iya, Jadi, nanti bisa di apa? Vena Wijaya, kalau Facebookku Vena Wijaya New. Kenapa New? Waktu itu yang lama di hack. Jadi Vena Wijaya New atau websiteku www.venawijaya.com gitu ya. Nanti ada diedit dikit ya. Ya. Ada ininya. Dan kalau teman-teman belajar menjadi practitioners dan kebetulan aku bisa memfasilitasi kelas gitu kan, bisa men-sharingkan teknik dan modalitasnya gitu, dan juga ada. Jadi lu bukan hanya tentang di bars ketika di kelas, tapi yang tadi lu jalan setelah di bars kan lu plong. Iya, plong. Tapi lu jalan kan lu mendapatkan lagi ketemu istri misalkan, dan istri stres lu dapat lagi.
Jadi di dalam kelas itu juga diberikan teknik bagaimana kamu bisa asik Oke, bisa dalam asik sama. kehidupan. Oh, Gitu. Jadi oke. buat gue sih, buat gue pribadi gitu, this is keputusan gue karena ini hidup gue. Ini hidup gue, ini badan gue. Ketika badan gue sakit, gue stres, gak punya duit, gak ada yang mau nolong, tanda kutip. Ya kan? Ada nggak yang mau gantiin lo sakit? Atau bayar berapapun nggak ada. Misalkan, mau gue lagi sakit badannya, lu gantiin gue ya, badan lo yang sakit lu masuk rumah sakit. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan teman-teman kita juga nggak ada yang mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi buat gue ini adalah tentang diri gue, hidup gue, dan dimana gue peduli sama body gue. Gitu kan? Karena ketika aku care sama bodyku sendiri, aku juga menginspirasi orang untuk bisa care sama bodinya. Gitu. Dan ketika itu kan jadi produktif ya, setiap orang jadi produktif, happy gitu kan. Kita nggak ngelihat uang tuh kayak perebutan, kayak monyet yang berebutan pisang gitu. Jadi tapi maksudnya warisan juga pada direbutin kan? iya gitu kan. Tapi kalau lu bisa ciptain uang, gue bisa ciptain uang, perlu perebutan nggak? Sorry, ciptain uang atau peluang maksudnya untuk mendapatkan uang gitu ya? Yes, kreativitas, peluang, terus menciptakan sesuatu gitu kan. Dan ketika lu menciptakan sesuatu, uangnya tuh datang. Terus kita perlu perebutan uang nggak? Ya kalau dia datang sendiri sih nggak masalah, udah Nggak kayak masalah, pasifin iya kan dirinya kan? Iya, yes gitu. Jadi, dan yang terpenting buat aku sih, terutama adalah tentang sehatnya itu mau. Sehat. Iya. Karena dengan sehat, kitanya bisa lebih berpikir, bisa lebih plong untuk ngapain aja gitu kan? Lu bahagia, lu sehat, karena ketika lu sakit, nggak ada yang satupun mau gantiin lu. Walaupun itu anak lu, suami lu, istri lu, siapapun deh. Iya kan? Tapi kadang-kadang kalau kita masih bayi gitu anaknya, aduh nah mendingan gue sakit deh gitu. Iya. Suka gitu loh kadang-kadang. Memang, dan kadang kita ngambilin gitu. Terus udah ngambilin terus kita mikir gitu. Sakit beneran kita gitu ya. Iya. Dan itulah salah satu dimana kadang-kadang kita ingin kita ngambilin punya semua orang. Tapi gimana kalau dia tidak menciptakan sakit? Nah itu kan lebih enak lagi gitu. Nggak perlu ngambilin sampah kan? Dia punya kesadaran sendiri untuk tidak membuang sampah. Betul. Jangan buang sampah sembarangan. Apa hubungannya gitu? Oke, nanti selanjutnya pasti karena nanti juga ada kelasnya, jadi mudah-mudahan kita bisa videoin juga gitu ya, bagaimana tekniknya sih, singkatnya. Gue juga pengen sih sebenarnya sih gitu kan, mau dong gitu kan, iya. Dan juga mudah-mudahan ada yang mau testimoni ya. Yes. Ada nggak nanti peserta tuh yang sudah bukan yang pertama tapi sudah yang keberapa kali? Oh, gitu? Besok ada beberapa yang pada ada. Ya. Nice. Jadi bisa juga kita minta testimoni mereka. Apa yang mereka rasakan setelah udah beberapa kali, mungkin 5 kali gitu kan? Apa yang lebih plong dan pencapaian apa yang sudah lebih dicapai dia lagi gitu kan ya? Setuju, karena tiap orang berbeda. Betul. 20 kilo, 10 kilo, mungkin 50 kilo, udah dipaksa nambahin lagi 5 kilo. Nah, itu dia tadi tuh. Ya, jadi ya, yang ingin tahu lebih detail silakan hubungin saya dengan Vena ya. Dan ada link saya di Facebook atau apapun, dan welcome di website juga. Dan kita memiliki banyak practitioners di Indonesia. Gitu. Jadi bisa saling menghubungi ya? Ya, sudah banyak yang mereka menjadi practitioners gitu ya. Jadi dan teman-teman juga bisa belajar, ada beberapa bar facilitator juga di Indonesia. Gitu, mantap. Dan karena ini modalitasnya sudah sekitar 30 tahun. 30 tahun? Yes. Oh iya, gue belum cerita ya. Belum. Jadi Access Consciousness ini foundernya Gary Douglas dan Dr. Dane. Gary Douglas and Dr. Dane. Ya, dan kayaknya nanti di description perlu gue minta ini ya, biar link apa segala macamnya ya. Dan mereka sudah sekitar 30 tahun dan udah jutaan dan ada di 178 negara. Jadi lu mau ke Dubai ada, terus lu mau ke Jepang ada, lu mau ke Korea ada. Yang dekat-dekat aja kayak Singapura, Malaysia gitu. Singapura, Malaysia ada. Singapura, Malaysia, banyak banget. Thailand ada ya. Lu bakal ketemu dengan banyak sekali teman. Hai, mantap. Makin asik. Berikutnya setelah ini kita udahan dulu. Nanti kita lihat lagi kelasnya seperti apa dan testimoni dari yang lainnya. Oke? Thank you semuanya. Thank you yang sudah mendengar. Thank you Mo. Thank you banget. Gue yang thank you. Sukses buat semuanya. Bye bye.